bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, hebat ya, karena sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan ya materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak, yakni tentang budaya positif. Jadi intinya dalam kegiatan ini saya akan memberikan atau membagi pengalaman saya tentang penerapan budaya positif di sekolah ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini ya. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, ini adalah gambaran materi yang akan kita bahas nanti selama kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau diskusi kita kali ini itu adalah kita diharapkan nantinya bisa menerapkan disiplin positif atau budaya positif ini dalam lingkungan sekolah kita ya, terutama dalam kelas kita masing-masing. Nah, sebelum berbicara jauh tentang budaya positif ya, ini salah satu tujuan pendidikan kita yang sekarang ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum saya berbicara lebih jauh ini supaya kita satu frekuensi dulu ya. Tujuan pendidikan kita itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kurang lebih di sini pembelajaran atau pengajaran yang kita berikan itu intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan murid, ya, yang dimana yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pemikiran kita ya, itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang 6 ini ya, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan tunggal ika, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini tujuan pendidikan kita sekarang. Ya, nah, kita mulai dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Tentu ini disiplin ini hal yang sering Bapak Ibu atau kita dengar ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gitu, disiplin itu apa? Gitu? Yang terlintas di benak Bapak Ibu itu disiplin itu seperti apa? Gitu? Boleh mungkin ketahanan atau apa ya? Disiplin. Taati aturan. Ya, apalagi mungkin disiplin. On time. Ya. Ada kaitannya sama apa gitu disiplin? Kalau di benak atau di pemahaman Bapak Ibu selama ini disiplin itu seperti apa gitu? Tadi sudah kaitannya sama aturan ya, kemudian tepat waktu atau on time ya. Ada lagi mungkin disiplin? Nah, ada ya, tanggung jawab ya. Kalau dikaitkan dengan siswa bagaimana disiplin ini? Kalau umpama siswanya tepat waktu ya. Ya, bagus ya, tepat pada waktunya ya.
Nah, jadi disiplin yang kita pahami selama ini kan kaitannya dengan aturan ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak disiplin ya, kita berarti dia tidak menaati aturan itu ya. Itu pemahaman kita selama ini ya. Nah, lalu di sini apa sih yang dimaksud disiplin positif ya? Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Ya, jadi ini sebenarnya disiplin yang kita harapkan ya, bukan karena anak itu takut hukuman, di anak itu sendiri ya. Jadi kalau sempat juga saya baca ya, ketika kita sebenarnya bukan untuk membentuk anak itu disiplin ya, bukan kita menerapkan disiplin itu ke anak dengan disiplin yang kita pahami, tapi supaya anak itu sendiri bisa disiplin dari dirinya sendiri begitu ya. Ya, itu disiplin yang dimaksud di sini ya, disiplin positif. Sebagai pendidik kita diharapkan mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi kebajikan universal di sini ini tadi poin pertama yang kita bahas ya, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang mana sih maksudnya kebajikan universal di sini? Nilai kebajikan ini seperti saling menghargai, saling menghormati, ya. Kemudian mungkin dengan kerapian, ya. Pokoknya nilai-nilai baik yang ada pada diri kita atau pada diri anak-anak itu yang nilai kebajikan ini, ya. Jadi kita diharapkan menerapkan disiplin itu bukan dari aturan, bukan karena dia takut hukuman, karena memang itu murni dari dalam dirinya ya. Jadi ketika hilang hukuman itu atau hilang peraturan itu, jadi tetap siswa atau kita itu tetap berlaku disiplin gitu. Itu yang diharapkan di sini gitu, ya. Nah, lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang ya, secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini artinya dalam kita berperilaku tentu ada motivasi kita, ya. Tentu untuk apa kita berperilaku. Misalnya saya mengadakan kegiatan ini, motivasi saya apa gitu, ya. Ini yang kita mau bahas sekarang ya. Kalau tadi disiplin, kemudian tadi kebijakan, sekarang motivasinya, ya. Motivasi ini dibagi dalam 3, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita berperilaku sehari-hari itu sebenarnya kita punya 3 motivasi di sana ya. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan karena takut hukuman. Ya, ini mungkin sering sekali kita lihat anak-anak takut, misalnya anak-anak takut tidak membawa sampah ke pas pulang gitu, ya. Takut dihukum nanti sama gurunya. Itu bentuk motivasi yang pertama, hanya karena takut pada hukuman. Gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan ya dari orang lain. Misalnya saya misalnya kasih jajan misalnya ke ibu-ibu ya. Misalnya saya supaya mendapat penghargaan atau pujian gitu. Ya, enggak, saya tidak begitu gitu. Ya, itu salah satu mungkin motivasi ya. Itu yang sebenarnya belum pas ya. Yang mana sebenarnya motivasi perilaku yang diharapkan dalam budaya positif ini yang ketiga ini ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Jadi ketika saya memberikan jajan kepada misalnya teman-teman atau bapak ibu guru, berarti ada nilai kebajikan tersendiri dalam diri saya karena mungkin saya sudah ramah gitu, sudah murah hati. Nah, itulah kebajikan universal tadi gitu. Itu bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi diharapkan nanti anak didik kita itu bisa memiliki motivasi yang ketiga ini, bukan karena takut hukuman tadi untuk menerapkan disiplin positif itu gitu. Paham? Ya. Itu ya. Nah, kemudian dalam budaya positif itu ada istilah ini ya, yang selama ini kita berikan kalau misalnya siswa kita tidak melakukan atau siswa kita melanggar disiplin itu, kita biasa memberikan hukuman gitu ya. Ya, ada hukuman, kemudian ada penghargaan, ada konsekuensi nanti ya, ada restitusi. Nah, ini sebenarnya bedanya di mana gitu ya? Bisa jelas ya? Ya.
ini Bapak Ibu, supaya kita bisa membedakan sekarang ya, apa sih bedanya hukuman, kemudian apa bedanya penghargaan. Nanti ada istilahnya restitusi Bapak Ibu, ada istilahnya konsekuensi. Yang mana sih bedanya gitu ya. Nah, pertama hukuman. Hukuman ini salah satu cirinya itu menyakitkan ya. Jadi siswa biasanya tidak senang ketika dikasih hukuman ya. Kemudian siswa juga tidak nyaman. Kemudian juga menyembunyikan kesalahannya, artinya tidak jujur, tidak berani karena takut hukuman ya. Murid juga rendah diri, jadi merasa saya ini anak yang bersalah. Anak ini Bapak Ibu, dia sifatnya spontan gitu. Ketika kita melihat ada siswa terlambat, kita langsung memberi ya hukuman atau sanksi dari keterlambatannya itu. Jadi tanpa ada kesepakatan kita dengan siswa yang melanggar tadi, itu bentuk hukuman ya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif juga ya, karena merusak hubungan, adanya sifat diri. Artinya ketika kita memberikan penghargaan pada siswa yang satu, nanti siswa yang lainnya iri gitu. Ini juga pernah saya lakukan ini, makanya sekarang saya kurangi ya. Ternyata hal-hal ini salah gitu Bapak Ibu ya. Selama ini yang kita lakukan itu salah. Jadi selama ini supaya siswa kita itu senang dengan kita, senang belajar dengan kita, ya kita kasih penghargaan, hadiah, reward gitu ya. Tapi itu sebenarnya berlaku sebentar saja ya. Efeknya sebentar saja. Bagaimana ketika ini dihilangkan gitu ya. Jadi di sini itu kita tujuannya adalah bagaimana supaya tertanam gitu disiplin positif tadi dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Lalu ada istilah konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi ya bedanya hukuman dengan konsekuensi ini ya, mungkin agak sedikit sama ya. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan. Jadi misalnya kita kasih tahu sama siswa hari ini, besok kalau misalnya ada siswa yang telat, kita suruh keliling lapangan ya. Jadi ketika ada siswa yang datang terlambat, ingatkan aturan itu lagi gitu. Ternyata dia sudah melanggar aturan ini, konsekuensinya apa gitu. Jadi bedanya sama hukuman tadi ya. Kalau hukuman tadi seketika kita kasih, silakan keliling lapangan. Jadi tanpa ada siswa itu tahu dulu. Jadi siswa itu nggak tahu gitu akan mendapatkan sanksi seperti apa, itu hukuman gitu. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya ya. Tapi persamaannya di sini sama-sama menyakitkan, sama-sama nggak buat nyaman gitu ya. Kemudian murid juga menghormati peraturan. Jadi ini sebatas karena dia format sama peraturannya saja kalau konsekuensi ini. Kemudian ada yang terakhir, restitusi. Ya, ini yang diharapkan ya Bapak Ibu. Dengan restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan jangka pendek ya. Nanti saya akan menampilkan bagaimana bedanya ketika kita memberikan hukuman sama kapan kita memberikan restitusi ya. Nah, ini kalau dilihat dari permasalahan contoh ini Bapak Ibu. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR ya. Ketika kita memberikan hukuman ya, ini bedanya ya. Kalau kita hukuman itu pertama guru menghukum secara siswa dengan cara format bendera 10 menit. Jadi misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, silakan kamu berdiri di tiang bendera, hormat gitu ya, angkat kaki gitu. Nah itu hukuman ya. Jadi seketika, artinya siswa itu tidak menduga bentuknya apa gitu ya. Kemudian di sana guru posisinya barat. Ya ini mungkin yang sering kita posisi kita mungkin sering masih memberikan hukuman ya. Jadi kita dalam nada tinggi mungkin marah ya, dan siswanya menjadi takut kalau kita memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi. Nah ini ada kesepakatan ya, bedanya dengan hukuman tadi. Ini sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Kemudian guru tegas, jadi kita hanya tegas terhadap aturan itu ya, bukan kita bukan kita meledak-ledak gitu, marah sama siswa ya. Kalau hukuman tadi kita marah gitu, nada kita tinggi sekali. Kalau ini hanya kita sebatas tegas dengan aturan kalau konsekuensi ya. Lalu restitusi. Restitusi ini kita menanyakan keyakinan kelas kepada siswa itu. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu apa bedanya peraturan kelas
kelas ya. Kalau restitusi ini kita menyelesaikan masalah itu, misalnya siswa tidak mengerjakan PR, kita bertanya nanti sama siswa itu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira apa solusinya untuk besoknya supaya kamu bisa mengerjakan PR? Jadi kita di sana tidak menyalahkan siswa ya, tapi kita mengarahkan supaya bisa mendapatkan solusi gitu. Itu ya restitusi ya. Guru lebih terbuka dan siswa juga menghormati dirinya, tidak merasa bersalah, tidak merasa tidak nyaman begitu. Ini restitusi ya, yang akan kita tuju nanti restitusi ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ya. Kasih diskusi juga ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika siswa itu melanggar peraturan misalnya Bapak Ibu atau tidak sesuai dengan disiplin kelas atau disiplin sekolah yang sudah ditetapi misalnya, kita harus bisa terbuka ya dan bisa melihat kira-kira kebutuhan apa dari siswa atau kebutuhan dasar apa dari siswa itu yang tidak terpenuhi ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan ya. Jadi kita harus sedikit peka Bapak Ibu. Misal ada siswa mengambil makanan temannya misalnya ya. Ada siswa kelas 6 mengambil makanan temannya yang kelas 2 atau kelas 1 ya. Jadi kita nggak usah langsung marah gitu ya. Jadi kita harus bisa menganalisis kira-kira kenapa siswa ini bisa melakukan hal tersebut, kebutuhan mana yang kira-kira tidak terpenuhi sehingga siswa tersebut melakukan hal yang demikian gitu ya. Ini kebutuhan dasarnya ya Bapak Ibu. Berarti tadi kalau misalnya siswa mengambil bekal atau makanan temannya, berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi begitu. Silakan ya. Itu ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu di sini ya sedikit mengidentifikasi gitu. Tadi saya sudah sedikit memberikan contoh ya Bapak Ibu. Contoh permasalahan siswa mengambil bekal atau makanan temannya yang kelas 1 atau kelas 2. Berarti itu siswa tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup misalnya ya. Atau rasa sayang dari orang tuanya mungkin karena tidak dibuatkan bekal atau bagaimana. Nah, sekarang di sini ada kasus Bapak Ibu. Silahkan sama-sama dipahami ya dari kelima kebutuhan dasar tadi ini ya, kalau belum sempat tulis ya. Dari kelima kebutuhan dasar ini kira-kira dari kasus tadi yang nampak yang mana gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini ya. Ya. Kesenangan ya, saya tulis di sini aja nggak apa-apa ya. Kesenangan. Satu kesenangan ya, dari kalimat yang mana? Yuk. Di situ kan ada yang bertanya, kenapa mau bisa menyetir mobil? Karena keinginannya biar bisa jalan-jalan. Ya. Dia bisa jalan-jalan dan merasa bangga dan keren. Ya. Ya, itu ya salah satunya ya. Ya, supaya merasa keren gitu. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak Ibu selain kesenangan di sini? Jadi ada bertahan Penguasaan. hidup. Penguasaan Pak. Penguasaan. Ya. Yang mana kira-kira? Kebebasan juga ya. Ya, betul. Kebebasan juga. Kalimat yang mana kira-kira? Yang Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat apa. ya ini ya. Ya. Bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi ada kebebasan misalnya ya. Kalau kesenangannya tadi bisa jalan-jalan dan mobil misalnya ya. Apa lagi? Penguasaan. Penguasaannya apa? Penguasaan dengan Merasa ini ya, merasa berkuasa, sudah punya mobil, bisa kemana-mana gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin apa
Ya. sehingga dia Ya. diajarin. Sudah terus semua ya. Lengkap di situ Pak. Ya. Rasa sayang ya. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar dalam manusia atau dalam siswa kita yang perlu kita lebih terbuka melihatnya gitu. Ketika ada siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, kita harus lihat kira-kira kenapa siswa kita bisa demikian gitu. Jadi di sini kita diajak lebih terbuka sebenarnya ya. Tapi memang ini agak berat ya. Apalagi ketika kita sedang emosi-emosinya ya, ada masalah atau apa dari rumah, mood kita lagi tidak bagus ya. Tapi memang kita harus belajar ya. Jangan Itu ya. Harus belajar ya. Ya. Jangan muatan ke sekolah. Nah, baik. Tadi kita harus mengontrol ya. Jadi ini ya, ada 5 posisi kontrol di sini ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, posisi kontrol ini nanti lebih jelasnya saya tampilkan video Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana yang disebut penghukum, kemudian yang mana yang disebut pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini kita masih di posisi yang mana gitu ya? Sampai ya saya putarkan videonya ya. Dia nggak ada kelas penghukum kalau Pak. Nah, Sering menghakimi. ya kita memang lebih banyak selama ini ya itu. Sering menghakimi. Tuhan bermarah suaranya. Bentar Bapak Ibu ya. Ya, Bisa? sudah nyerang ke ini Bapak. Bentar Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas. Iya. Sebelumnya, deh. Si pembuat rasa bersalah. Oke. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tersendat guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lalu yang tertulis nih. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya ke slide-nya. Nah, dari video tadi, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak dari Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan dari analisis video yang disampaikan tadi ya? Ada 4 atau 5 tadi? Ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin Bapak Ibu sepemahamannya dari video tadi begitu? Ada? Kita sudah sama-sama lihat tadi ya videonya. Yang bisa mewakili teman-teman siapa ya? Kesimpulan dari 5 posisi kontrol yang ditampilkan dari video tadi ya. Ya, silakan Bu Ati. Ya nggak apa-apa. Ayo. Silakan mungkin bicara. Ada 5 posisi kontrol ya. Kira-kira yang diharapkan dalam video tadi yang mana, Bapak Ibu? Yang kelima ya, sebagai manajer ya. Kalau selama ini menurut Bapak Ibu yang sudah kita lakukan yang mana kira-kira dari video tadi? Satu yang kelimanya ya. Ya, kita sama-sama jujur. Ya, nomor 1 ya. Kadang juga kita sebagai teman ya. Sebagai teman supaya dekat ya. Tapi yang tadi itu masih sama-sama memberikan rasa tidak nyaman kepada siswa ya. Kecuali yang terakhir, yang manajer itu ya. Jadi harapannya melalui ini nanti Bapak Ibu kita
kita ya, saya juga ya, ini masih belajar juga ya, supaya kita bisa menerapkan posisi manajer tadi. Bagaimana kita bisa menerapkannya itu nanti ada kita belajar lagi setelah ini, segitiga restitusi namanya ya, tahapan-tahapan sehingga kita bisa nanti melaksanakan sebagai posisi kontrol manajer ya. Ya, itu saja Bapak Ibu untuk posisi kontrol ya. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas. Tadi kita lihat sepintas ya Bapak Ibu, ketika Naren yang di video terakhir ya sebagai posisi manajer di sana ibu gurunya, beliau mengarahkan ke keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh Naren? Ya, sempat lihat tadi ya, sempat diperhatikan maksudnya Bapak Ibu ya, ada disebut keyakinan kelas gitu ya. Kira-kira apa bedanya sekarang Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau selama ini kan kita buatnya peraturan kelas, ya, ada peraturan kelas. Sekarang bedanya sama atau beda gitu dulu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, betul atau salah? Kalau menurut Bapak Ibu, salah. Ya. Karena kalau peraturan itu mungkin biasanya ditulis. Kalau keyakinan dari diri sendiri ya, itu tertanam dalam diri semua di kelas itu ya, kesadaran dari siswa itu ya, kesepakatan dari di kelasnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti sepakat ini salah ya? Ya, jadi ini salah ya Bapak Ibu. Karena kalau peraturan tadi seperti yang disampaikan itu biasanya sudah tertulis ya. Dan kalau peraturan ini biasanya Bapak Ibu, dia kalimatnya lebih ke kalimat yang negatif. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas, ya, dilarang berbicara ketika guru menjelaskan, ya. Kemarin ini saya sudah sempat buat Bapak Ibu dengan siswa ketika sedikit ada masalah kemarin ya. Saya mencoba menerapkan bagaimana membuat keyakinan kelas ini ya. Nah, sini ya. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak Bapak Ibu dari peraturan seperti pas ya, yang sampaikan tadi Bu Diana ya. Artinya tidak tertulis kayak tadi, ada misalnya kita pampang ya dari 1 sampai 10, dilarang ini, tidak boleh ini gitu ya. Itu peraturan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan ini contoh Bapak Ibu lebih ke ini, berupa pernyataan universal ya. Contohnya misalnya saling menghargai. Di kelas itu kita harus saling menghargai gitu. Saya saling menghargai, lalu saling menghormati. Apalagi Bapak Ibu, berkata jujur misalnya ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang dalam kalimat positif ya. Kalau misalnya saya contohkan Bapak Ibu, ya sopan santun ya. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Jadi kalau kita ubah dalam kalimat positif apa kira-kira Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Nah, dia teman. Ini sekalian kita belajar membuat ini ya, keyakinan kelas ya, karena saya takutnya ini udah cukup waktu nanti kalau kita sampai ini ya. Begitu ya, jadi kita dari peraturan tadi bisa kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas ya, supaya apa namanya, tidak terkesan siswa itu hanya takut dengan peraturan itu saja begitu ya, tapi murni karena itu memang kesadarannya gitu, ya. Oh, saya harus disiplin, saya harus saling menghargai di kelas ini gitu, harus saling menghormati gitu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, nah ini tadi ya, saling menghargai, saling menghormati, sopan santun tadi dibilang ini ya dari peraturan sekolah. Kemudian apa lagi kira-kira? Jujur ya, jujur juga ya. Kemudian tegar rasa, mungkin toleransi kalau misalnya ada siswa yang berbeda keyakinan gitu ya, toleransi misalnya. Jadi harapannya ya setelah ini Bapak Ibu kita mengajak siswa kita di kelas supaya memiliki keyakinan kelas. Jadi ketika nanti ada siswa kita yang bermasalah, ya kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Seperti contoh video terakhir tadi, kita ingatkan keyakinan kelas mana yang kira-kira dilanggar gitu, atau yang belum terlaksana oleh siswa tersebut gitu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya.
Nah ini loh. Jadi tadi saya sempat sampaikan juga Bapak Ibu di posisi manajer tadi ya, kita akan bisa melaksanakan posisi manajer tadi ketika kita bisa menerapkan 3 langkah dari segitiga restitusi ini ya. Apa sih maksudnya restitusi? Tadi sudah juga disampaikan ya, bedanya konsekuensi, hukuman, dan restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kalau restitusi ini lebih ke mengarahkan siswa itu menemukan solusi dari permasalahannya ya. Kita lebih terbuka. Inti dari restitusi ini juga, kalau biasanya kita memberikan hukuman, siswa itu kembali dengan rasa bersalah, artinya dikucilkan kadang sama temannya di kelas ya. Tapi kalau restitusi ini, siswa itu kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan pede gitu Bapak Ibu. Oh, saya sudah bisa menyelesaikan masalah saya. Artinya siswa bisa diterima juga sama siswanya. Itu kunci dari restitusi ini ya. Tidak kita sampai misalnya siswanya nggak berani masuk kelas lagi gitu ya. Tapi ini supaya siswa itu tidak merasa dikucilkan lagi dengan masalah yang dia kerjakan atau hadapi gitu. Itu intinya dari restitusi ini ya. Nah, gantikan ada 3 saya, Bu. tahapannya Bapak Ibu. Ayu, panggil Ayu, gantikan saya bentar, mungkin kamar mandi. Menstabilkan identitas seperti yang saya kembali ke video tadi ya. Nanti ada juga videonya contohnya Bapak Ibu supaya Ayo. kita bisa melakukan ini ya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti yang dilakukan Naren tadi ya. Sini. Kita harus menyadarkan bahwa ini Iya. bukan masalah besar ini, ya. udah Jadi 5 kita menit. juga pernah di posisi Kasih mati. kalian. Kita pernah di posisi Naren. Nyala lagi. Kita dulu Udah kan juga ini, pernah ini. terlambat gitu ya. Ini wajar. Bukan wajar juga ya. Enggak usah Iya, Bu. takut. Artinya Kalau ini mati bukan nanti masalah ini anunya besar, ya. kita bisa selesaikan. Artinya Kodenya memberikan HP keyakinan ke siswa itu kalau 0109 itu bukan masalah yang besar gitu. Ini Ya. tunggu. Jadi kita harus stabilkan dulu Sampai keadaannya gitu Ya, tunggu 5 menit. supaya tenang gitu. Siswanya Kuisnya tenang, belum. gurunya juga tenang gitu ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita bersama dengan siswa bahwa apa namanya? Yang 8 menit dilakukan kan? itu salah gitu ya. Oh ini Kalau 5 salah menit, gitu, kasih mati, ya. kasih nyala Kalau lagi. datang terlambat itu Mati, kasih nyala ternyata lagi. salah gitu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana seperti yang tadi ya, misalnya disiplin ya, keyakinan mana yang belum dilaksanakan sehingga dia datang terlambat tadi. Tunggu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ada 3 tahapannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bapak Ibu, saya putarkan sedikit lagi ya. Ini video untuk kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini ya. Ini ada video saya sendiri juga Bapak Ibu, cuman nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu bagus. Yang akhirnya seorang guru berkata, aku dikatai tukang fitnah Pak. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? 5 menit, 5 menit. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru Ya, itu tadi ya salah satu penerapan dari segitiga restitusi yang 3 itu ya. Bagaimana perasaan ibu? Maksudnya kira-kira bisa tidak kita mencapai posisi yang seperti tadi gitu? Insya Allah ya. 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 Memang berat ya, tapi kita harus berusaha dan yakin bahwa kita bisa ya. Itu tadi ya. Bagaimana Bapak Pak Guru tadi juga sudah mencontohkan posisi kontrol manajer ya, dengan menerapkan 3 tahapan dari segitiga institusi apa saja tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lalu sekarang posisi kita belum memiliki atau pernah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama siswa? Belum ya? Ya mungkin setelah ini ya, besok atau minggu depan ya, ketika ada kelas, ada waktu dengan siswa, silahkan diterapkan membuat keyakinan kelas bersama siswa ya. Kurang lebih saya simpulkan tadi ininya ya, tahapan kita ketika membuat keyakinan kelas ya. Pertama, kita buat peraturan kelasnya dulu ya. Lalu kita ubah peraturan kelas tadi menjadi kalimat positif ya. Dari kalimat positif tadi kita ubah menjadi nilai kebaikan universal yang contohnya tadi saling menghargai. Misalnya tadi di tempat sekolah tadi ya, datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan universalnya itu adalah disiplin gitu ya. Kota siswa ya. Nah ini ya, kebetulan kemarin ya kita ada sedikit masalah dengan siswa. Kita sama-sama keras posisinya di sana ya. Siswa juga keras, gurunya juga keras ya. Kalau mungkin setelah kita pelajari ini, kita mungkin tidak seperti itu mungkin ya. Harapannya ya, harapannya setelah kita pelajari ini ya kita tidak seperti itu ya. Jadi kemarin saya ajak kelas itu untuk membuat keyakinan kelas. Banyak sekali hasilnya Bapak Ibu ya. Saya sempat bagikan juga di grup kemarin hasil keyakinan yang dibuat ya. Tapi sebenarnya saya membuat keyakinan untuk mereka kemarin. Malah di sana dibuatnya keyakinan untuk guru-gurunya ya. Jadi mungkin ada perasaan emosi juga dari siswa mungkin ya. Jadi saya mengarahkan untuk keyakinan kelas yang bisa diterapkan oleh mereka ya, tapi malah yang bisa diterapkan sama gurunya gitu ya. Tapi bagus juga ya, dari situ mungkin mereka bisa belajar nantinya membuat keyakinan untuk mereka, untuk kelas gitu ya, untuk guru ya. Ya, luar biasa mereka kemarin itu ya. Antusias mereka senang sekali walaupun ini habis nangis-nangis kemarin ya. Jadi sempat nangis
bertiga kalau nggak salah nangis ya. Tapi setelah itu mereka membuat ya, pertama buat peraturan kelas, lalu di sini kita ubah menjadi kalimat positif, dan terakhir kita tampilkan nilai kebajikan yang tadi itu gitu. Itulah yang mudah diingat sama siswa ya. Oh, saya saling menghargai. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kembalikan lagi keyakinan kelasnya gitu. Semoga bisa kita laksanakan ya. Amin ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang segitiga restitusi ya. Nah ini kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik ya. Itu ini poin-poin yang kita harus miliki sebagai guru ya. Kompleks sekali sebenarnya Bapak Ibu tanggung jawab kita ya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tugas kita itu bukan hanya sebagai pengajaran ya, bukan hanya memberikan pengajaran, tapi ya mendidiknya itu yang berat Bapak Ibu ya, memberikan pendidikan. Apa sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan itu adalah kita menuntun gitu anak-anak didik kita tadi itu. Bukan anak-anak didik kita itu, kalau dulu mungkin kita ibaratkan seperti kertas kosong begini anak didik kita itu Bapak Ibu ya. Oh ini anak didik ini datang ke sekolah ini berupa kertas kosong, boleh kita bentuk bagaimana gitu ya. Tapi ya dalam pemikiran Hajar Dewantara itu, anak didik kita itu sudah berisi banyak coretan gitu Bapak Ibu ya, sudah berisi banyak tulisan di sana. Kita membayangkan anak didik kita itu, peran kita adalah bagaimana supaya tulisan itu jelas gitu ya. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap anak didik kita itu punya tulisan masing-masing yang berbeda gitu ya, punya keunikan masing-masing, kodrat yang masing-masing berbeda ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan tujuan pendidikan kita itu adalah pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar dari siswa itu gitu. Pendidikan yang berpihak kepada murid ya. Kalau selama ini ya sudah kita masuk kelas, kita ngasih materi, saya juga masih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kasih materi, siswa menulis materi kita, kemudian nanti ada tugas, siswa kita minta mengumpulkan tugas. Dengan kalau misalnya tidak ada siswa, kalau ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kita kasih hukuman seperti itu gitu ya. Jadi lebih terbuka di sini Bapak Ibu ya, melihat kondisi siswa kita. Kemudian ini ya, menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu terakhir Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ya, yang menuntun anak didik kita ya, melihat kodrat dari anak didik kita ya. Jangan sampai kita anak didik kita yang tinggalnya di daerah Labu Alam misalnya ya, dengan sosiokultur atau budaya yang dia lebih senang ke sawah, lebih senang ke hal-hal yang ke pantai misalnya, dengan yang di alam, tapi kita jejali misalnya, atau kita berikan tugas-tugas yang berkutat dengan teknologi misalnya, atau hal-hal yang berbau kota misalnya ya. Kita terbiasa mengajar dengan anak-anak di sini tentu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lebih terbuka, lebih peka kebutuhan siswa kita itu seperti apa. Insya Allah nanti setelah ini kita juga kemarin mendapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentu nanti kalau ada waktu kita akan bagikan juga ya, bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya, supaya kita sedikit demi sedikit, memang kemarin disampaikan juga, tidak semua kita harus melaksanakan secara keseluruhan diferensiasi itu ya. Nanti secara alami ya akan terbentuk gitu ya. Tidak langsung misalnya dalam satu pembelajaran ini kita langsung bisa, tidak begitu gitu ya. Tapi dengan sedikit demi sedikit itu akan kita insya Allah bisa ya. Oke, sebelum kita ini Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Tadi sudah banyak ya kita bahas. Yang pertama kita sudah bahas disiplin positif dan kebajikan universal ya. Yang kedua itu tentang motivasi ya, motivasi ya. Yang ketiga apa tadi? 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol itu ya. Kemudian ya, keyakinan kelas. Kemudian
posisi kontra segitiga restitusi ya, terakhir segitiga restitusi. Kira-kira dari beberapa poin ini yang mana kira-kira dalam pemahaman Bapak Ibu yang masih perlu penjelasan atau kita diskusikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini budaya positif itu tergambar dari 6 poin ini Bapak Ibu ya. Alangkah luar biasanya ketika kita bisa melaksanakan ke-6 poin ini di sekolah kita gitu ya. Ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya bisa dikaitkan mungkin karena kita berada di sekolah ya, bisa dikaitkan dengan kondisi di sekolah kita ya. Apa sudah sangat jelas? Sangat jelas ya? Wah, apa jelas ya? Wah, Apa kayak kelas ya? karena Kita belajar itu dari kayak kelasnya. Ya, boleh. Ya, ya, keyakinan kelas ini ya. Ya. kalau sama sedikit Pak, apa nih begitu kan kalau kita sedikit Ya. kesepakatan kelas, Ya. ini berubah dari keyakinan kelas. Ya. Mungkin perbedaan yang lebih mendasar dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Oke. Ada berarti ini nyambung sih ya. Nanti insya Allah dengan kita membuat apa namanya keyakinan kita ya, kita coba membuat keyakinan kelas ya. Nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, oh ternyata ini bedanya gitu ya. Oke. Ini ada kertas Bapak Ibu ya. Silakan. Sudah ada ya? Ya. Silakan ditulis kira-kira kita buat peraturan kelasnya dulu ya, seperti tahapan tadi ya. Atau mungkin bisa disampaikan ya. Saya bantu tulis ya. 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 Peraturan kelas dulu ya, Bapak. Peraturan kelas. Apa kira-kira pertama, Bapak Ibu? Biasanya di kelas kita membuat peraturan. Apa? Menjaga kebersihan. Itu sudah positif. Apa? Berdoa sebelum belajar ya. Peraturan ini. Peraturan ya. Sebelum belajar. Tidak boleh apa itu? Tidak boleh nyebut ya. Tidak boleh. Berdoa sebelum belajar. Tidak boleh nyebut ketika belajar. Ketika belajar. Yang ketiga apa? Ya, tidak boleh makan. Apa lagi Bapak Ibu? Tidak boleh makan di kelas ya? Ya. Apa biasanya larangan-larangan yang kita berikan ke siswa di kelas? Tidak boleh minum sampah. Ya, bagus. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang pas dan baik. Tidak boleh merokok. Tidak boleh. Ya. Kelima apa? Tidak boleh berkata kasar. Ya, bagus. Tidak boleh berkata. Betul. Tidak boleh berkata kasar. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Kita buat 10 ini. Tidak boleh. Atau ini sudah mewakili? Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup ya? Oke. Setelah kita nantinya membuat peraturan kelas begini Bapak Ibu, kita arahkan siswa kita itu merubah, ini kan masih negatif ya. Masih ada larangan, masih ada kata tidak, masih ada kata jangan gitu ya. Nah ini masih yang negatif ya. Kita ubah dalam bentuk kalimat yang positif ya.
kalimat positif dari peraturan kelas ini ya. Cukup deh, ini aja ya. Apa-apa kan? Nah, berarti ini kalimat positifnya ya. Apa kita tapi ini sudah positif ya? Sudah positif ya. Berdoa sebelum belajar. Yang kedua ini kira-kira kalimat positifnya apa, Bapak? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut ketika belajar berarti apa? Tenang. Tertib dalam suasana kelas, tertib aman. Suasana kelas tertib aman. Ya. Ya, beda sih. Apa beda ya? Apa kira-kira? Tidak boleh ribut ketika belajar. Menjaga kondusif. Kondusif. Apa? Menjaga ketenangan kelas. Apa? Boleh itu ya. Apa ini? Kondisi kelas yang kondusif ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak boleh makan di kelas. Makan di luar kelas gitu. Apa? Makan saat jam istirahat. Ya, boleh. Makan di jam istirahat. Apa lagi, Bapak Ibu? Yang Buang keempat, sampah pada tempatnya. membuang ya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya ya. Yang kelima, Berkata sopan, pembaruan. ya, ya berkata sopan ya. Berkata sopan. Kalau yang 6 Gabung nomor 2 kayaknya. masuk ke nomor 2. Iya. Kondisi kelas yang kondusif ya, tidak boleh berkelahi. Atau mungkin ada tambahan masuk. Itu aja deh ya. Tidak boleh berkelahi. Atau ada lagi? Masuk ke poin 2 ini ya, boleh? Iya. Ya? Iya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat dalam kalimat positif ini, kira-kira nilai kebajikan universal mana yang tampak Bapak Ibu? Dari poin 1, kemudian poin 2, poin 3. Contoh misalnya dalam yang nomor 1, berdoa sebelum belajar. Apa? Berkata sopan. Ya, sopan satu. Ya, keyakinan kelasnya ini. Apa? Berdoa sebelum belajar. Beriman. Beriman. Apa? Beriman kepada Tuhan. Baiklah. Semakin tinggi mas, mari. Ini kaitannya kalau berdoa ini apa? Kayak berdoa saja. Hah? Kenapa? Kayaknya berdoa saja sudah mewakili kayaknya. Berdoa aja. Iya. Berdoa. Sebelum belajar. Berdoa. Religius. Atau ya religius ya, hebat. Religius ya, aduh. Ya, ini saya tuliskan tulisan. Ya, religius ya. Kemudian apa? Kondisi kelas yang kondusif. Saling menghargai. Tidak. Kondisi kelas
kelas yang tidak ribut. Kemudian ini juga tadi berkelahi ini. Kalau berkelahi apa? Harus saling menghargai ya. Saling menghargai. Makan di jam istirahat. Apa ini? Tertib. Tertib. Iya. Disiplin. Disiplin ya. Yang keempat apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apa kira-kira? Satu kata atau dua kata aja. Itu ciri dari kesepakatan keyakinan kelas tadi ya. Mudah diingat ya. Bersifat universal, religius, ini sudah bagus ya. Saling menghargai, disiplin, ya bersih atau kebersihan ya. Bersih atau kebersihan? Kebersihan ya. Yang kelima, berkata sopan berarti sopan aja ya. Sopan santun. Nah ini ya. Jadi bayangkan ketika kita memiliki keyakinan kelas, siswa itu lebih terbuka melihatnya ya. Jadi tidak merasa takut dengan aturannya atau takut sama konsekuensinya begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang tidak boleh ribut ketika belajar ya, jadi seakan hanya takut nanti takut mendapat hukuman saja gitu, ya. Tapi ketika kita sudah tuangkan dalam kalimat keyakinan kelas begini ya, jadi itu tertanam. Nah, itu harus sikap religius gitu ya. Ada dalam diri siswa itu harus saling menghargai juga ya. Kebersihan ya, bersih gitu ya, dan sopan santun ya. Jadi ini disiplin ini juga bukan hanya nantinya siswa terapkan di kelas juga, bisa dibawa ketika dia pulang juga gitu. Ketika dia berperilaku dengan temannya di rumah juga ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa kira-kira dilihat atau dibedakan ya ketika kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian dengan keyakinan kelas bisa dibedakan ya. Biasanya kalau peraturan ini kita buat konsekuensi juga misalnya ya. Nanti kalau ada siswa yang membuang sampah atau melakukan ini, ada sanksi yang kita memang sudah siapkan ya. Tapi kalau keyakinan ini yang nggak ada. Tapi ketika kita siswanya nanti melanggar salah satu atau belum perilakunya sesuai dengan ini, kita mengarahkannya gitu ya, mencari solusinya supaya kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, bagaimana Bu Diana? Sudah? Ya, itu ya. Ada lagi mungkin yang masih mengganjal? Ini juga materi insya Allah ya, nanti umpama Bapak Ibu lulus nanti ya, dalam guru penggerak yang angkatan 11 ya, sudah ada bekal gitu Bapak Ibu ya. Sudah ada bekal, oh ini dulu kita belajar keyakinan kelas, budaya positif gitu ya. Jadi enggak baru lagi gitu. Kalau saya baru ya, karena belum ada di sekolah kita yang ini ya. Saya ada yang dari guru penggerak Pak, kalau Ya. kalau sekarang ini materinya. Oh ya. Kalau kita dulu sebatas kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu memang agak berubah sih dari kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas seperti itu, tapi kalau lihat kesepakatan kelas bahasa yang digunakan bahasa positif, cuma dia lebih ke khusus. Misalnya mengangkat tangan ketika bertanya, kan seperti lebih ke khusus gitu. Ya. Kalau begini kan ya umumnya ini religius. Kalau religius itu kan berarti menyangkut semua religius. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah. Jadi sesuai dengan ini ya, cirinya itu yang bersifat universal tadi ya, Iya. lebih umum ya. Tapi kalau kita dulu masih kesepakatan kelasnya lebih ke khususnya. Lebih ke khususnya. Tapi sudah ini ya, Pak, sudah dalam kalimat positif ya. Ya, tapi sudah ada kalimat positif ya. Itu ya, tambahan dari sekolah-sekolah tadi ya. Ini sekarang lebih ke ini ya, nilai-nilai kebajikan universalnya itu gitu ya. Jadi mudah diingat gitu. Maksudnya ketika supaya apa nilai itu seperti yang Pak Kolon tadi katakan tidak hanya bisa diterapkan dengan kelas. Ya. Kan kalau kita peraturan kelas, terus kesepakatan kelas itu hanya untuk kelas saja. Ya. Tapi kalau ketika
kelebihannya juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas ini kalau benar-benar bisa kita tanamkan dalam kelas kita, ketika keluar kelas pun siswa itu masih tertanam gitu dalam dirinya ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu tambahan dari Bapak Ibu guru SD mungkin ya, kaitannya mungkin dengan materi atau apa? Hah? Oh iya. Jangan lupa kirim nanti berkasnya anunya untuk yang JGP, yang daftaran JGP hari ini terakhir. Oh iya, hari ini ya, informasi hari ini terakhir ya. Ada ya? Belum. Kemarin sudah saya bagi kawan, kemudian sejaknya kemarin ya. Sudah ya? Oh, sudah. Ya, semoga dilancarkan ya. Hari ini terakhir. Coba bayangkan kalau semua Bapak Ibu bisa ikut ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi ya. Jadi semua sudah memiliki pengetahuan ini gitu ya. Tapi luar biasa semua Bapak Ibu ya. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ada tambahan atau masukan? Sudah ya? Ya, baik Bapak Ibu. Itu tadi ya pemaparan atau materi yang ini coret-coret nggak apa-apa ya. Materi yang sudah saya dapatkan baru modul 1.4 ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam guru penggerak itu ada 3 modul. Dalam satu modul itu ada lagi subnya gitu ya. Ada 4 modul. Modul 1 kemarin ada 4 ya. Dalam satu sub itu kita selesaikannya kurang lebih dalam 2 minggu ya. 3 kali Zoom ya. Ada belajar mandirinya juga ya, selain dengan Zoom tadi namanya asinkronus atau sinkronus ya. Kalau asinkronus itu kita membaca sendiri materinya, kemudian kita menjawab sendiri pertanyaannya, dan dapat lagi pemahaman dari pengajar praktik dari apa namanya fasilitator ya. Dapat lagi pemahaman melalui ruang kolaborasi. Setelah dari ruang kolaborasi dapat kita lagi pemahaman dari instruktur ya. Jadi itu rangkaian kegiatannya dalam satu sub modul ya. Kemudian dalam 3 modul tadi ada 7 lokakarya ya. Jadi satu lokakarya itu dalam 1 bulan ada 1 lokakarya. Kita bertemu offline kalau lokakarya ya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu ya, supaya menyiapkan seperti itu kegiatannya gitu ya. Jadi kita baru sampai dalam modul 1.4 ya. Kalau nanti kalau ada kesempatan kita juga akan berbagi tentang modul 2, modul 3 ya. Karena di situ lebih menarik lagi materinya ya. Jadi intinya dari guru penggerak itu di modul 1 kita ditanamkan dulu ya dalam mindset guru penggeraknya sendiri. Dalam modul 2 baru kita ke siswa kita gitu, ke lingkungan, ke kelas Jawa kita, baru nanti ke sekolah gitu ya. Itu urutannya gitu. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya ya, antusiasnya ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang masih kurang atau kurang pas tadi dalam penyampaian saya ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.